Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025. Nah, di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO CCI Trans dari Bali, teman-teman. Sebelum kita lihat armada yang akan kita review, kita lihat dulu teman-teman, ada bis apa saja di halaman depan ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada sore hari ini. Yang pertama, di sini ada 2 unit dari total 5 unit armada terbaru milik PO City Trans. Nah, ini hadir dengan menggunakan bodi Jetbus 5 SHD, sasisnya Hino RM280 Euro 4, teman-teman. Ini ada perbedaan ya dibandingkan dengan rilisan-rilisan sebelumnya. Apa sih perbedaannya dan akan dijalankan di trayek mana? Stay tune, pantengin terus konten-konten terbaru dari kami ya. Kemudian di sini ada deretan bis pameran. Yang pertama yang warna pink, tentu teman-teman sudah tahu ya. Armada Jetbus 5 Dream Coach SHD milik PO Berlian Jaya, sasisnya Mercedes-Benz OH1626S Euro 4. Kemudian yang warna biru ada Jetbus 5 MHD Single Glass milik PO Bagong Pariwisata, sasisnya Mercedes-Benz OH1626L Euro 4. Kemudian di sini ada 2 unit Jetbus 5 MHD Single Glass mesin depan, teman-teman. Dua-duanya ini milik PO Sinar Jaya. Yang satu yang warna putih full, ini armada pameran. Yang satu lagi non pameran. Teman-teman lebih suka yang mana nih? Untuk PO Sinar Jaya warna putih full atau ada cemongnya gitu ya di bagian depan ya. Kita tunggu saja apakah nanti yang putih full akan berubah jadi ada cemongnya juga. Kita tunggu saja ya teman-teman. Kemudian di sini ada armada Jetbus Transit. Nah, ini punya PO Juragan 99 Trans, teman-teman. Dan untuk versi besarnya ya, Jetbus Transit yang elektrik, teman-teman tentu sudah tahu ya, memenangkan the best design. Wah, di ajang Good Design 2025. Good Design Indonesia ya tentunya ya. Gokil banget nggak tuh? Jetbus Transit Series, teman-teman. Kemudian di sini ada Jetbus 5 SHD Single Glass. Ini milik PO TAM ya, yang dibawa di pameran kemarin. Dan ini dia monster kita yang akan segera kita rilis, insya Allah di bulan ini teman-teman. 2 unit Jetbus 5 SDD Super Double Decker bus 2 tingkat milik PO GHTS. Ini sedang dicek oleh tim dari Men ya teman-teman. Wah, saya benar-benar nggak sabar teman-teman untuk menantikan tanggal rilisnya. Karena 2 bis ini yang bikin saya deg-degan gitu ya selama di Gias. Aduh, apakah akan dirilis saat saya di Gias? Ternyata rilisnya setelah Gias. Dirilisnya kapan, kemudian detil-detilnya seperti apa, silakan teman-teman pantengin terus konten-konten dari kami. Kemudian di sini juga ada bis yang spesial. Ini dedengkotnya bis Adi Putro, teman-teman. Neoplan. Wah, gokil. Neoplan SHD. Ya, ini monokok teman-teman dengan menggunakan mesin Mercedes-Benz OM441LA V-Engine V6, teman-teman. Gokil nggak tuh? Tuh, cakep banget ya. Kemudian di mana bis yang akan kita review? Ada di dalam ruang finishing. Setelah itu kita akan ke sana dan mereview secara lengkap armada terbaru dari PO CCI Trans. Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya.
Saatnya kita review armada terbaru milik POCC E-Trans dari bagian depan. Ini dia, JetBus 5MD atau medium ya teman-teman. Dimensi dari medium bus ini panjangnya adalah 8,5 meter, kemudian tingginya 3,45 meter dan lebarnya 2,3 meter. Ini ideal banget ya dipakai di Bali dan siap untuk teman-teman ajak jalan-jalan tentunya ke tempat yang terjangkau dengan dimensi seperti ini. Tampilan depannya benar-benar clean teman-teman ya. Standar bus Eropa yang ada di Bali. Maksudnya bus yang biasanya ngangkut wisatawan dari Eropa ya, karena mereka tuh sukanya tuh yang clean-clean. Nggak ada banyak stiker ya, hanya ada stiker pariwisata dan stiker kesayangan kita, Tafcode Dinol. Tentu saja, Tafcode Dinol adalah proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Mau itu minibus, mau itu double decker, ada anti karatnya. Di sini grillnya ada logo Mercedes-Benz yang diletakkan di tengah ya teman-teman, jadi semakin cakep. Mesinnya ada di depan. Nah ini, karena ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OF917 yang short wheelbase teman-teman. Jadi panjangnya hanya 8,5 meter. Kalau yang long wheelbase bisa 10 meter teman-teman. Untuk pintu depannya di sini, ini menggunakan model sliding full lampu teman-teman ya, sehingga sangat safety untuk kita masuk ataupun keluar. Ini kalau sekilas kita lihat ya, nuansa interiornya berwarna abu-abu di ABS-nya. Jadi yes, terkesan seperti mobil sport kekinian. Nanti kita akan review secara lengkap interiornya. Kita tutup dulu, kemudian kita lihat di sini, waduh, cakep banget asli. Rodanya ini di depan maupun di belakang ya, menggunakan velg aluminium, gokil. Nggak hanya untuk cakep-cakepan gitu ya, gaya-gayaan aja, no. Tapi ada manfaatnya. Untuk kita sebagai penumpang, kita bisa menikmati performa pengereman bis ini dengan lebih baik karena velg aluminium mampu melepaskan panas dengan lebih baik juga ya. Kemudian untuk perusahaan, benefitnya adalah bisa menghemat bahan bakar, memperpanjang umur ban, dan menambah stabilitas bus saat bus dikendarai. Velg aluminium yang keren. Kemudian di sini ada beberapa ruang ya. Ruang yang pertama di sini untuk aki, kemudian di sini untuk bagasi. Wah, bagasinya bro, full bordes. Benefit banget nih. Untuk kru, pembersihan si bagasi ini akan menjadi lebih mudah. Kemudian untuk tampilan juga, tampilannya akan lebih keren ya. Kemudian di sini sudah tersedia perkakas bawaan sasis Daimler. Kemudian roda belakang pakai velg aluminium juga. Pintu belakang model swing sampai ke ujung atas ya, sampai ke kaca. Jadi tentu sangat aman untuk kita keluar masuk. Kepala kita tuh nggak perlu khawatir kejedot. Kemudian di sini ada bagasi. Wah, bagasinya nih los ya teman-teman di bagian belakang. Nah ini kita akan buka. Wow, keren, full bordes. Oke, sebelum saya buka bagasi yang ada di sebelah kanan, saya mau kasih lihat. Di sini ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur, ada sensor parkir, ada diffuser, dan ada pelindung bumper. Tampilannya seperti mobil sport kekinian ya teman-teman. Sekarang saatnya kita buka. Nah ini dia. Tuh, secakap ini. Kita lihat bagian kanannya teman-teman. Ini ada bagasi. Wah, ini walaupun medium bus ya, kapasitas 31 kursi, tapi satu orang penumpang tuh bisa ya bawa satu koper karena ruangannya benar-benar lega. Terus mau tambahin oleh-oleh gitu ya juga bisa. Di sini ada pintu darurat. Dan untuk bagian kanan di sini digunakan untuk bagasi. Yang satu lagi ini untuk tangki bahan bakar. Nah, yang di sini ini untuk AdBlue. Yes, sama seperti bus besar ya.
di sasis OH1626 atau mungkin O500 RSD atau mungkin ya yang lain-lainnya dari Mercy pakai AdBlue semua karena sistemnya masih SCR ya, Selective Catalytic Reduction. Jadi AdBlue ini adalah satu cairan yang terdiri dari urea dan air purifikasi. Kemudian si AdBlue ini sistem kerjanya disemprotkan ke gas hasil pembakaran mesinnya. Nah, ureanya ini akan mengubah kadar NOx, satu zat yang berbahaya bagi lingkungan, menjadi nitrogen dan air. Makanya bisa mencapai standar emisi Euro 4 berkat AdBlue. Oke teman-teman, ini dia kita sudah buka-bukaan. Mungkin kita bisa lihat dari jarak yang agak jauh. Ini walaupun ukurannya kecil gitu ya, medium gitu ya, tapi kapasitasnya besar. Nah, mumpung dinyalakan, kita coba yuk teman-teman. Gimana sih bagian interiornya? Let's go, kita masuk ke dalam interior ya. Selamat datang di dalam interior armada terbaru milik PO CCI Trans. Selega ini ya teman-teman kabinnya. Kita bisa lihat ke arah atas lega, kemudian ke samping juga lega teman-teman. Dan pastinya fasilitasnya lengkap. Mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR alias alat pemadam api ringan yang terletak di samping bangku driver. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Ada jendela darurat yang terletak di atas. Posisinya ada di depan sini teman-teman. Dan ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Untuk fasilitas hiburannya juga sudah lengkap mulai dari TV. Nah ini TV-nya ada di paling depan. Kita bisa buka TV-nya dengan sangat mudah seperti ini. Nah, ini ukuran 24 inci teman-teman. Sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik bis ini teman-teman bisa sambil nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Kalau TV-nya lagi nggak dipakai, silakan ditutup lagi seperti ini dengan sangat mudah dan harus sampai rapat. Tentunya kalau ada TV pasti ada audio system ya teman-teman. Sudah terletak dari ujung depan sampai belakang, ada speaker, subwoofer, dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat untuk ruang penumpangnya lebih mendalam lagi. Wah, ini luar biasa ya teman-teman ya. Overhead compartment atau bagasi kabinnya ini di-upgrade. Standar dari karoseri Adiputro adalah tidak memakai penutup. Kemudian CCI Trans ini mengupgrade ya, ditambahkan penutup. Dan penutupnya di-upgrade lagi, yang premium nih, yang luxury ya. Ada lapisan kulit, kemudian di sini di baris kiri paling depan di-upgrade menjadi cool box dan ditambahkan tulisan cool box. Nah, tulisan ini harus dilampirkan di SPK-nya ya teman-teman. Ini bisa kita buka dengan sangat mudah seperti ini. Silakan masukkan minuman dalam kemasan ke dalam sini. Kemudian teman-teman tutup. Tunggu beberapa saat dan minuman dingin akan siap untuk kita nikmati. Di seberang, di sini, ini ada receiver, mikrofon, wireless, dan ada bagasi kabin sampai ke ujung belakang. Nah, di bagian belakang ada fasilitas apa lagi sih? Let's go, kita menuju ke belakang. Ini dia bagian belakangnya. Ini benar-benar di luar nalar. Ini bus medium, tapi cool box-nya 2 loh. Big bus aja, atau bis besar aja tuh biasanya cuma 1 ya teman-teman ya. Ini 2. Saking panasnya Bali ya teman-teman, sampai harus ada 2 cool box. Yes, cool box ini pengganti kulkas ya teman-teman. Nah, di bagian paling belakang di sini ada 5 kursi. Kemudian di baris kanan ada 7 kursi dan di baris kiri ada 6 kursi. Totalnya 31 kursi. Ini semuanya buatan Aldila ya teman-teman kursinya. Kita akan coba duduk di sini terlebih dahulu teman-teman. Longgar, saya sarankan kalau teman-teman pengen yang paling longgar, pilih di kursi paling belakang. Posisinya enak, ke arah atas juga wah sangat lega ya, nggak perlu takut kejedot. Tapi kalau saya pribadi paling suka duduk di kursi paling depan. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, kita ke paling depan teman-teman. Wah, mewah banget nih, medium, tapi semewah ini interiornya.
Ini dia kursi paling depan di baris kanan. Nah, seperti ini teman-teman. Kemewahan interiornya, teman-teman bisa bayangkan ya, kalau lagi naik medium bus ini di keadaan gelap akan semewah ini. Nuansa warna warm white-nya itu memberikan kemewahan dari si ABS-nya yang berwarna abu-abu. Ini kita seperti ada di dalam mobil sport kekinian ya. Ibarat kalau teman-teman naik Alphard gitu ya. Woi, ya semewah ini teman-teman. Kursinya enak, dia nggak mentok ya. Kemudian di bagian atas ada louver AC model terbaru. Di bagian tengahnya ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Persis di sampingnya di sini ada tombol lampu baca. Silakan gunakan lampu baca ini di malam hari untuk bantuan pencahayaan. Misalnya teman-teman mau baca buku sesuai dengan namanya ya, atau mungkin mau mengambil barang yang terjatuh, atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman ya di keadaan gelap, silakan dinyalakan lampu bacanya. Dan matiinnya juga gampang ya, tinggal tekan lagi seperti ini, langsung mati. Kemudian louver AC-nya ini bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mungkin mau kita sumbat hembusan AC-nya juga bisa ya teman-teman. Caranya gampang, silakan teman-teman arahkan hembusan AC-nya seperti ini. Kemudian teman-teman, nah ini arahkan ke kita dan teman-teman atur intensitas hembusan AC-nya dengan putar-putar area yang bergerigi di sini. Gampang banget. Oke, di sini ada ambient lights ya, motif V teman-teman yang diambil dari angka Romawi 5, tapi ini karena disusunnya bermotif gitu ya, jadi seolah-olah X padahal aslinya ini adalah V teman-teman. Dan tentu saja kursi yang nyaman buatan Aldila, ada armrest. Ini bisa diputar armrestnya, kemudian ada fitur reclining seat, jadi bisa direbahkan ke belakang. Caranya kalau teman-teman duduknya di gang, gunakan tombol yang ada di sini, yang warna merah, tekan tombolnya ke bawah dan teman-teman rebahkan seperti ini. Ini gokil sih, Aldila ini emang juaranya ya untuk merebahkan kursi, paling rebah teman-teman sudutnya. Gokil, gokil banget. Kemudian kalau mau ditegakkan kembali, kita tegakkan dulu badan kita, kemudian tekan tombolnya, dan nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Lah kalau teman-teman duduknya di dekat jendela atau di pinggir jendela, gunakan tuas yang ada di dekat dinding, kemudian tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Kemudian ada sabuk pengaman di setiap kursi. Nah ini penting teman-teman ya, silakan gunakan sabuk pengaman ini. Ini bisa menyesuaikan dengan lebar badan kita ya. Dia auto retract gini seperti ini. Kemudian dimasukkan seperti ini. Gampang ya teman-teman, luar biasa nih. Standar internasional banget. Terima kasih atas kepercayaan POCCI Trans kepada Karoseri Adiputro. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi ya di video-video selanjutnya. Tentunya hanya dengan produk-produk buatan Karoseri Adiputro. Dan kita dukung terus POCCI Trans untuk senantiasa terdepan bersama Karoseri Adiputro. Yang jelas dan yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya teman-teman.